Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imaluddin Agus pada pembahasan soal TU CPNS, khususnya trik menyelesaikan soal penalaran part 2. Nah, soal penalaran yang akan coba kita bahas pada kesempatan kali ini, kata kuncinya itu adalah di dalam pernyataan itu ada kata atau. Kalau kemarin pada part 1 itu tidak ada pembahasan tentang atau, yang ini bagaimana cara menyelesaikannya kalau pernyataannya ada kata atau. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan soal bentuk seperti ini, maka yang harus diingat adalah trik ini. Jadi ini formulanya P atau, ini simbol atau ya, P atau Q untuk pernyataan pertama, kemudian pernyataan keduanya adalah P, maka kesimpulannya adalah ingkaran Q atau lawan dari Q ini. Kemudian formula yang kedua adalah P atau Q ya. Kemudian pernyataan keduanya adalah Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran ya, ingkaran P. Kemudian yang ketiga juga, ini kombinasi saja semua sebenarnya. Kalau misalkan ya pernyataannya adalah ingkaran P, jadi ingkaran itu misalkan tidak, kata tidak itu berarti ingkaran dia ya, atau bukan, itu berarti ingkaran. Itu kata kunci dari kata ingkaran. Jadi ingkaran P atau Q, kemudian di sini Q, maka kesimpulannya adalah P. Oke? Kemudian P atau Q. Kemudian di sini pernyataan keduanya adalah ingkaran P, maka kesimpulannya adalah Q. Sama juga di sini ketika pernyataan keduanya adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah P. Dan seterusnya, jadi tinggal dilihat saja. Nah, untuk memahami lebih jauh bagaimana sih penggunaan formula ini atau trik ini untuk menyelesaikan soal, coba perhatikan penjelasan saya berikut ini. Ini coba lihat, ada kata tidak, maka otomatis ini adalah ingkaran, ya. Jadi kita tulis ingkaran, atau boleh Anda tuliskan seperti minus lah, ya. Berarti tidak ada penduduk terkena DBD. Nah, ini anggap saja sebagai P. Tidaknya itu ingkaran, yang ini adalah P. Kemudian atau itu kita simbolkan dengan ini. Oke. Kemudian Q-nya adalah ini. Atau pengasapan harus dilakukan. Sorry, ini dilakukan ya. Berarti yang saya garis bawahi yang kedua ini adalah Q. Nah, atau saya bisa pindahkan ke sini saja penjelasannya. Berarti sana itu adalah ingkaran P atau Q. Nah, kemudian kita lihat. Ini kan pernyataan pertama. Kemudian ini adalah pernyataan kedua. Pengasapan harus dilakukan di seluruh kompleks. Berarti Q. Ya. Ya kan? Maka kesimpulannya apa? Coba kita lihat. Ketika ingkaran P atau Q, kemudian pernyataan keduanya Q, maka kesimpulannya, kita coba lihat yang pas, kesimpulannya adalah P. Coba lihat yang formula ini, ya. Jadi, ingkaran P atau Q, kemudian pernyataan keduanya adalah Q, maka kesimpulannya adalah P. Logis tidak? Coba kita lihat, ya. Tidak ada penduduk terkena DBD atau pengasapan harus dilakukan. Kata atau itu berarti kita harus memilih salah satu. Nah, ketika misalkan pengasapan harus dilakukan, itu artinya apa? Ada, ya. Kalau P saja berarti tanpa kata tidak ini kan? Tidak ini mengindikasikan ingkaran. Berarti ada penduduk terkena DBD. Sehingga kita bisa langsung menebak jawaban yang benar adalah ini. Ya. Ini tidak mungkin. Karena kalau ada ingkaran, maka hasilnya bukan ingkaran. Ini sudah tidak mungkin. Oke? Kemudian, kalau di soalnya itu atau, maka di sini juga tidak mungkin ada atau. Ya? Karena dia pasti tunggal. Kalau bukan P, ya Q. Kalau bukan ingkaran P, ya ingkaran P. Ya? Gitu aja. Sama juga dengan ini, pengasapan tidak perlu dilakukan. Ini juga tidak mungkin. Sehingga
Ini juga tidak mungkin karena seluruh penduduk terkena DBD di sebagian kompleks. Sementara narasi atau pernyataan di dalam soal itu tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Ya, sehingga yang tepat adalah ada penduduk terkena DBD di seluruh kompleks. Kita hanya menerapkan formula ini saja. Oke. Selanjutnya kita coba soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah, ini ada kata kuncinya lagi, yaitu atau, ya. Maka, ini bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abonemen. Nah, berarti ini sebagai P-nya. Oke, ini sebagai P-nya. Kemudian Q-nya ini kan. Berarti kita bisa tuliskan di sini P atau Q. Di sini bukan ingkaran P ataupun ingkaran Q ya, karena tidak ada kata kuncinya. Kalau ingkaran itu ada kata kunci, tidak, bukan, dan lain sebagainya, ya, yang menyatakan ingkaran atau lawan dari suatu pernyataan. Kemudian di bawahnya pernyataan keduanya, Badu naik kereta api padahal tidak membayar. Berarti ingkaran T. Nah, ini kira-kira kesimpulannya apa? Berdasarkan trik yang tadi. Kalau di sini P, ya, atau Q, kemudian pernyataannya itu adalah ingkaran P, berarti kesimpulannya adalah Q, kan? Artinya apa? Ketika si Badu itu tidak membayar kontan, ya pasti dia membayar memakai tiket abonemen. Maka jawabannya adalah Q. Tinggal kita cari saja. Q apa? Q kata kuncinya adalah memakai tiket abonemen. Kita pilih, kita cari dari A, B, C, D, E ini mana sih yang ada kata memakai tiket abonemen. Coba lihat. Yang A itu Badu tidak membayar tiket, ini tidak mungkin. Oke, kita cari saja Badu membayar dengan tiket abonemen. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Ini kita menggunakan formula yang telah saya tuliskan tadi. Dengan catatan kata kuncinya itu harus muncul ini. A, atau. Jadi kalau sudah muncul kata atau di dalam pernyataan soal penalaran seperti ini, maka Anda tinggal cukup mengingat saja formula yang telah saya tuliskan tadi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.